Berikutnya adalah penetapan awal dan akhir giling. Persiapan awal giling. Penetapan awal giling ditetapkan pada yang pertama, perencanaan jumlah tebu yang akan digiling dengan penetapan RKP dan penentuan taksasi jumlah tebu yang ada di kebun. Yang kedua adalah perencanaan kapasitas giling berdasarkan pada tebu yang akan digiling, kondisi peralatan, dan penentuan lamanya musim giling. Yang ketiga, dilakukan analisis pendahuluan, penentuan faktor kemasakan tebu atau FK, di mana rendemen bawah sama dengan rendemen atas, faktor kemasakan berkisar 20-30%. Kemudian adalah penentuan koefisien peningkatan atau KP, untuk mengetahui apakah tingkat rendemen dari analisa yang terakhir masih dapat bertambah atau tidak. Jika KP sama dengan 100, maka rendemen tetap. Jika KP kurang dari 100, maka rendemen akan menurun. Jika KP lebih dari 100, maka rendemen akan bertambah. Kemudian, penentuan koefisien daya tahan atau KDT. KDT ini menyatakan apakah tebu masih kuat ditahan untuk kemasakan yang sempurna. Jika KDT kurang dari 100, harus dilakukan penebangan karena terjadi penurunan HK. Dan yang terakhir adalah keadaan cuaca dan iklim. Yang keempat adalah persiapan peralatan pabrik berdasarkan pelaksanaan individual test dan steam test. Pelaksanaan percobaan giling. Pelaksanaan testing peralatan. Yaitu ada dua, yang pertama adalah steam test dan individual test. Steam test adalah dilakukan pada alat keseluruhan pabrik, dilakukan simulasi proses pengolahan dengan tiap alat yang diisikan dengan air sebagai pengganti nira. Air juga difungsikan sebagai pembersihan alat karena lamanya tidak terpakai. Individual test terdiri dari dua, yaitu hidrotest dan vakum test, di mana hidrotest adalah mengalirkan air pada badan evaporator, juice heater, dan masakan dengan tekanan 3 bar selama 30 menit. Jika setiap 30 menit terjadi penurunan tekanan lebih dari 0,2 bar, dapat diindikasikan terjadi kebocoran alat. Untuk vakum test, dengan memberikan tekanan 64 cm3 pada alat pemanas selama 30 menit, dengan standar penurunan tekanan yaitu 2 cm3 per 30 menit. Tes masing-masing peralatan biasanya dilakukan pada 2-4 minggu sebelum giling. Dalam tempo tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kembali alat-alat. Pada saat percobaan ini, semua peralatan dicoba untuk dioperasikan dalam keadaan kosong, berisi air sebagai pengganti nira selama proses percobaan giling. Berikutnya adalah peralatan yang diuji pada percobaan giling. Pada stasiun pemurnian, alat yang diuji coba yaitu juice heater, dilihat pada pipa dan valve pemasukan dan pengeluaran nira. Static mixer, dilihat tidak adanya kebocoran. Clarifier, ada tidaknya kebocoran, keadaan valve, pengaduk, dan isolasi. Yang keempat, RVF, di mana dilihat dari kondisi saringan, valve, vakum, air siraman, pengaduk vakum filter, RPN RVF, blower mixer bagazilum. Kemudian pada stasiun penguapan, menjalankan pompa air injeksi dan pompa vakum hingga tercapai vakum maksimal, kemudian dilihat penurunan vakum dengan interval 5 menit selama 30 menit. Bila penurunan kurang dari 1 mm setiap 5 menit, maka keadaan alat baik. Bila penurunan lebih dari 1 mm setiap 5 menit, maka ada potensi kebocoran pada pipa-pipa yang berhubungan dengan alat. Selanjutnya adalah stasiun masakan. Menjalankan pompa air injeksi dan pompa vakum hingga tercapai vakum maksimal. Yang terakhir adalah pada stasiun putaran dan penyelesaian. RPM pompa, air siraman, serta RPM pada LGF dan HGF, dan pipa-pipa bahan. Berikut adalah persiapan akhir giling. Pada prinsipnya,
Persiapan air giling adalah mendapatkan produk sebanyak mungkin sehingga menyelesaikan masakan terakhir lebih cepat dan gula sisa yang didapatkan kecil. Gula produk yang dihasilkan tetap baik dan penyelesaian diharapkan secepat mungkin. Yang pertama adalah persiapan pabrik dalam menghadapi air giling. Dalam persiapan air giling ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, di antaranya adalah perkiraan atau estimasi hasil Arverkan, hasil gula yang akan dicapai dan kesempatan masak sudah di evaporator serta pembersihan peralatan pabrik. Yang kedua, penyediaan karung gula untuk mengarungi gula kerikilan, gula debu, dan gula produk. Yang ketiga adalah kebutuhan peralatan, misalnya sekop dan sorok untuk menguras gula sisa. Kedua adalah pelaksanaan operasi air giling. Pada stasiun pemurnian, setelah diketahui jam perkiraan tebu habis, maka kebutuhan susu kapur dalam peti tunggu diperhitungkan secukupnya. Pada saat tebu habis, maka nira didorong dengan air secukupnya sampai tidak ada yang tertinggal, baik di bak nira mentah, defekator, pemanasan sampai ditampung di clarifier. Nira dalam clarifier terus dimasukkan dalam badan penguapan. Mulai dilakukan pembersihan terhadap semua peralatan seperti timbangan nira mentah, pemanas, defekator, dan semua peralatan lain. Pada stasiun penguapan, setelah nira encer habis di evaporator, evaporator masih tetap beroperasi dengan memasak air untuk mensuplai kondensat sebagai boiler feed water selama stasiun masakan dan juga turbin alternator masih beroperasi. Biasanya kondensat evaporator badan 1, 2, dan 3 dialirkan ke pure kondensat untuk boiler feed water, sedangkan kondensat badan 4 dan 5 untuk kebutuhan air panas proses. Bila sudah ada keputusan boiler akan berhenti kurang lebih 10-12 jam, sebelumnya evaporator memasak pelunak untuk penyerapan setelah selesai dioperasikan. Yang ketiga adalah stasiun masakan. Yang pertama, selalu melakukan taktasi dengan cermat untuk mengetahui potensi kristal yang ada. Yang kedua, mengatur berapa kebutuhan masakan A yang harus turun, memperbanyak masakan D sehingga gula D2 bisa dilebur untuk masakan A. Yang ketiga, pan-pan masak yang sudah tidak digunakan langsung masak pelunak untuk persiapan cleaning. Yang keempat, setelah nira kental habis, kebutuhan bibit masakan diperhitungkan. Dan yang terakhir, gula yang tersisa yang tidak sesuai dengan baku mutu dimasukkan dalam karung beserta gula yang tertempel di pipa atau tala yang telah dikeruk. Selanjutnya adalah stasiun putaran dan penyelesaian. Yang pertama, masakan D di palung diputar untuk menghasilkan gula D untuk bahan leburan masakan A. Yang kedua, mengarungi gula sisa. Dan yang terakhir, mengaruk gula-gula yang masih tertinggal. Yang terakhir adalah boiler dan powerhouse. Setelah semua selesai masak bahan pelunak, boiler dinonaktifkan dan untuk kebutuhan energi listrik, terutama untuk stasiun putaran karena masih beroperasi memutar gula D dan masakan sisa, dan lain-lainnya akan disuplai oleh generator dan suplai listrik PLN.